Oke, supaya kita bisa langsung bersama saya udah ada Mas Afianto di Lerem adalah sebagai seorang astrologer, dan di mana Mas Afi itu memiliki astrologi itu adalah sebuah ilmu yang mungkin Mas Afi akan lebih banyak menjelaskan juga apa yang bisa dibantu dari fungsi astrologi itu sendiri, kemudian juga seperti apa sih astrologi itu sebenarnya. Jadi apakah itu cuma suatu terka-terka dari langit atau memang sesuatu yang sebenarnya dipelajari dan bisa berfungsi dan bisa bermanfaat banyak untuk kehidupan kita. Untuk menghemat waktu mungkin saya akan alihkan ke Mas Afi untuk bisa memulai kelasnya. Dan oh ya, saya juga ingin tambahkan mungkin sifat kelas ini kita buat flowing aja ya Mas Afi ya. Jadi monggo buat teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung gitu. Silakan Mas Afi. Saya akan izin untuk Iya, terima kasih Mbak Keti. Halo teman-teman, baik yang lagi ada di jalan maupun yang di mana. Dan untuk teman-teman YouTube yang mungkin nontonnya entah malam, siang, sore, kita akan langsung mulai saja. Jadi, sebentar, kok ini tidak muncul? Harusnya tampil ya, tampil. Mbak Keti? Tampil Oke. ya? Oke, oke. Siap, thank you. Oke, biar saya rapikan dulu sebentar. Oke, jadi gini, eh kita pertama-tama karena ini adalah kelas pertama dan ada beberapa hal yang saya ingin luruskan gitu ya. Jadi izinkan saya untuk berbicara malam ini ya kan. Jadi tadi seperti yang Mbak Keti sudah katakan, jadi nama saya Avianto gitu ya. Saya memang memakai astrologi ini untuk membantu teman-teman yang kadang-kadang suka bingung dengan arah hidupnya gitu ya. Mungkin kita akan langsung mulai aja untuk astrologinya, untuk kelas astrologi ini. Oke, pertama kita pengen tahu sih sebenarnya astrologi itu modelnya seperti apa gitu. Nah, modelnya itu sebenarnya ya itu pertama adanya event gitu. Jadi kita ngelihat adanya event dulu di di dunia apa di lingkungan sekitar. Jadi pada zaman dulu masyarakat-masyarakat tradisional, masyarakat-masyarakat yang belum modern kita gitu ya, masih zamannya Mesopotamia dan Babilonia, mereka tuh melihat event. Mereka melihat event dan menghubungkan kejadian tersebut gitu. Akhirnya mereka catat. Jadi kasusnya contoh misalnya ketika ada angin panas yang lewat di daerah kawasan wilayah mereka gitu ya. Mereka akan catat itu sebagai suatu yang tidak mengenakan gitulah. Lalu nah, akhirnya catatan-catatan itu terus dibuat dan dikumpulkan dan akhirnya mereka memprediksi ke depannya gitu. Jadi, oh ternyata pada kondisi planet karena mereka kan pada saat dahulu juga belum belum mempunyai jam atau sistem pertanggalannya beda dengan sekarang. Jadi mereka mengamati benda langit dan mereka mencatat kondisinya itu. Nah, setelah itu mereka akan prediksi tuh, ya kan? Oh, yang ini apa pada saat musim ini ketika Mars di ini atau ketika Venus di ini ternyata ada kejadian seperti ini gitu. Nah, akhirnya itu balik lagi untuk membuktikan apakah yang mereka predik event itu benar atau enggak. Jadi dengan kata lain sebenarnya ini adalah salah satu mekanisme. Salah satu mekanisme di mana ada event, catat, lalu kita prediksi gitu. Nah, itu sudah berlangsung ribuan tahun gitu ya. Nah, salah satu contohnya ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat, ini kan adalah lukisan zaman purba gitu ya. Ini lukisan zaman purba, tetapi teman-teman perhatikan titik-titik yang ada di sini. Nah, ternyata titik-titik yang ada di sini itu adalah kondisi atas fase bulan gitu. Jadi eh, aktivitas ini tuh memang sudah ada oleh masyarakat dari zaman dulu tuh udah ada gitu. Jadi mereka catat, mereka ada kondisi, lalu mereka akan predik gitu. Oh ternyata pas bulannya di sini,
ternyata hewan atau mangsanya akan lewat gitu. Nah, dari sistem kayak begini yang masih manusia purba, kita lanjut ke masuk ke zamannya Babilonia gitu, ya kan? Nah, ini adalah mekanisme yang sudah terbentuk dan sistemnya sudah bisa dibilang sudah mature gitu, sudah tidak lagi hanya bergantung kepada satu planet, tapi di sini udah banyak gitu ya. Nah, itu jadi konstelasi bintang ini untuk penanda fenomena cuaca, jadwal tanam, kondisi rakyat gitu ya. Jadi mereka sudah punya sistem atau udah punya mekanisme yang lebih modern lagi dibandingkan tadi yang hanya ngeliatin bulan, habis gitu eh, apa namanya, yang hanya ngeliatin bulan, habis gitu tiba-tiba oh mereka akan predik gitu. Nah ini akan masuk ke dalam apa? Nah sistem ini ternyata udah lebih kompleks lah intinya, ya. Nah sistem ini pun juga ternyata tidak hanya untuk prediksi aja, akan tetapi sistem ini dibuat juga kalendernya gitu. Jadi dalam kalender masyarakat Egypt gitu ya, masyarakat Mesir itu juga mengenal astrologi juga, ditambahkan terms untuk pembagian waktu yang lebih kecil gitu. Nah, sedangkan terms itu jadi dalam satu zodiak dibagi 5. Jadi ada 5 planet yang ada di situ gitu. Nah, sedangkan dalam kalender masyarakat Babilonia kuno ditambahkan yang namanya Dodekata Moria, pembagian waktu yang lebih kecil. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah jadi setelah mereka ada event dan ada predik gitu ya, habis gitu event record dan predik itu yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Nah, dengan adanya modernisasi mulai dari masyarakat purba ke zaman yang lebih maju lagi di Mesopotamia, mereka justru atau Egypt gitu ya, mereka justru membuat kalender untuk hal tersebut. Dan untungnya kalender tersebut tidak sampai ke hari ini gitu karena nanti akan repot masalahnya, ya kan? Jadi nanti misalnya nih kita mau ketemuan di harinya Saturnus, jamnya Venus. Hah, bingung tuh hitungnya. Kalau sekarang kan lebih gampang ya kan? Bulannya misalnya bulan Juni tanggal 5, habis gitu jam 4 gitu misalnya gitu. Lebih lebih enak, lebih tersusun dan lebih tertata rapi. Nah, sedangkan kalau masyarakat zaman dulu enggak. Konsepnya kayak begitu. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika kita tinggal di anggaplah kebudayaan itu ternyata yang survive dan sampai sekarang gitu. Ya udah kita besok meeting yuk ketemuan. Ya udah di harinya Saturnus, jamnya Venus. Tapi kondisinya pas bulan di Scorpio. Nah, itu tuh susah. Seperti itu jadinya. Eh, sedikit dinamika atas kalender pada pada zaman dulu gitu. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini astrologi dalam perspektif Persian. Jadi astrologi itu nanti saya akan jelaskan lagi selanjutnya. Tapi kali ini adalah kita mau ngobrol mengenai masalah Persian. Jadi di sistem ini mekanismenya mereka justru sudah lebih maju, gitu. Sudah lebih maju, sudah bisa untuk mengevaluasi kondisi negara, sudah bisa mengevaluasi kondisi orang, sudah bisa untuk mencari waktu yang baik, gitu ya, dan sudah bisa untuk uh, apa namanya interogasi langit atau horari. Jadi horari itu adalah semacam jenis astrologi, tapi dia itu bertujuan untuk menanyakan gitu. Jadi eh, misalnya kayak gini misalnya kunci saya hilang kalau menurut chartnya horari itu ada di mana? Seperti itu, ya. Nah, akhirnya juga apa namanya juga berkembang juga filosofinya. Jadi Moon itu seperti apa karakternya, Moon itu perlambangannya seperti apa, dan bahkan di dalam 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 Persian pun mereka suka buat untuk buat yang namanya itu jimat atau talisman. Seperti itu, ya kan? Nah, ini adalah Cancer untuk di dalam perspektif Persian itu digambarkan sebagai eh, kepiting gitu ya, di mana ada moon di situ. Nah, ini ada Aries gitu ya. Ini dilambangkan sebagai
seorang petarung, sebagai seorang kambing jantan, lalu ada Aquarius gitu. Jadi kenapa? Nah, ini yang unik nih teman-teman. Mungkin sekarang kadang-kadang kalau kita suka lihat lucu-lucuan ya. Tadi pagi saya baru lihat di Instagram gitu. Jadi ini hal-hal yang bagi saya bukan hal yang agak unik sih. Tiba-tiba ada pola pikir sampai ke situ. Jadi eh, memprediksi alat genital itu sesuai dengan zodiak gitu. Nah, itu tuh yang kadang-kadang agak kurang tepat gitu. Karena contohnya, karena pemakaian zodiak itu sebenarnya untuk memprediksi event. Jadi misalnya nih contoh kayak Cancer gitu ya. Cancer atau bulan itu sebenarnya untuk eh, digunakan pada zaman Persia kuno itu adalah orang-orang yang untuk orang apa? Untuk ini, untuk talisman rumah atau untuk ngebuat proteksi di dalam rumah gitu. Jadi ketika kita pengen bangun rumah, kita mesti lihat dulu eh, kalau sebisa mungkin adalah moon di Cancer atau bulan di Cancer seperti itu. Aries juga begitu juga gitu. Aries ini kenapa bisa 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 apa namanya ya bisa bisa dilambangkan dengan seseorang yang memegal kepala gitu, ini agak sedikit serem gitu. Tapi memang pesan yang mau dibawa itu adalah jadi pada zaman di Babilonia itu ketika eh, Mars-nya ada di Aries gitu, suasananya sangat panas gitu. Dan itu benar-benar nyengat ke kulit. Dan itu kayak ngebawa angin angin panas yang bisa bisa bikin kulit luka gitu. Jadi angin gurun yang benar-benar sangat 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 harsh condition gitu. Nah, makanya mereka mengatakan bahwa oh ini uh, apa namanya? Mereka memperlambangkan itu Mars atau Aries, Mars dalam Aries gitu. Seperti itu. Jadi memang ada sedikit pergeseran antara maknanya dari apa namanya? Dari metode lama, dari astrologi yang memang benar-benar dari lama sama sekarang. Jadi itu udah benar-benar sudah ada pergeseran yang cukup signifikan banget gitu. Jadi pergeseran artinya, pergeseran pergeseran apa namanya, pergeseran maknanya gitu ya, pergeseran penggunaannya gitu. Nah, itu tuh udah sangat 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 jauh berbeda gitu. Seperti itu sih untuk astrologi dalam perspektif Persian gitu. Nah, kalau kita ngomongin dunia astrologi, biasanya orang-orang astrologi itu ngebagi dua. Yang namanya tradisional, mereka akan mengkotakkan sendiri yang namanya tradisional dan beberapa model astrologi lain. Nah, astrologi tradisional itu dia punya infuse atau punya apa ya? punya punya influence gitu. Itu dari kebudayaan Sumeria, kebudayaan Helenistik, Greco-Roman, kebudayaan India, kebudayaan Egypt, kebudayaan yang paling besar tuh justru kebudayaan Persian atau yang Islamik. Kita banyak yang menyebutnya adalah Islamic medieval astrologi, atau ya itu ada di Baghdad. Lalu berpindah ke kebudayaan China gitu. Jadi Sio segala macam itu sebenarnya juga ngambilnya pun dari Persian punya gitu. Jadi kebudayaan ini itu saling saling apa ya, saling infuse gitu loh, saling 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 apa namanya, saling berkesinambungan. Katakanlah ini modelnya kayak nasi goreng gitu ya, kita balik lagi ke masakan nasi goreng. Nasi goreng Hong Kong, nasi goreng Jawa itu kan beda-beda tuh, nasi goreng Padang gitu kan, itu tuh beda style tapi tetap nasi yang digoreng intinya gitu. Jadi berbagai macam kebudayaan dan berbagai macam perhitungan astrologi itu semuanya saling berbaur menjadi satu. Jadi yang Sumeria modelnya apa, India modelnya apa, Egypt modelnya apa, Helenistik modelnya apa gitu. Dan itu semuanya saling berkaitan gitu. Ditambah lagi kenapa saya berikan tanda tanya di sini, karena kita tidak tahu. Karena ini merupakan pekerjaan dari seorang historian, gitu, seorang sejarawan.
gitu. Jadi ketika memang nanti tiba-tiba ada manuskrip baru yang ditemukan mengenai astrologi, ya itu juga mesti dipelajari lagi, gitu. Apakah itu saling berhubungan atau memang dia bisa berdiri sendiri, gitu. Jadi yang tradisional itu tidak jauh-jauh sih muternya dari India Vedic, Hellenistik, atau dari China, gitu ya. Seperti itu. Nah, sisanya biasanya pakai konsep itu. Kayak financial astrologi misalnya. Kita mau memprediksi market, atau ini biasanya yang suka main forex atau komoditi atau saham gitu ya. Ada beberapa orang terkenal, yang salah satu terkenalnya itu William Delbert Gunn, itu sampai belajar ke Egypt, sampai belajar ke Mesir untuk mengetahui perhitungan saham tersebut gitu. Habis gitu ada yang namanya Jung astrologi gitu ya. Itu lebih banyak ke psikologi. Eh, Jadi dalam salah satu bukunya yang namanya Red Book Psychology atau Red Book Jung gitu, saya lupa, correct me if I'm wrong, itu juga pakai tradisional juga gitu. Modern ya seperti yang kita tahu gitu ya, yang suka muncul di TikTok atau apa gitu, yang kadang-kadang kok kalau atau yang suka apa di beberapa berita-berita atau yang suka ada di Spotify gitu ya, itu kok nih penjelasannya kayak begini. Nah, mereka tuh biasanya modern gitu. Karena sistem astrologi itu tuh bener-bener sangat rumit. Lalu ada Renaissance, ada Jawa gitu ya, ada Bali. Ya itu kita juga make salah satu kalender bulan gitu. Karena seperti yang tadi dari awal sudah saya katakan, astrologi itu memang seperti budaya gitu ya. Ketika masuk ke Jawa atau ketika masuk ke Bali, ya itu ada definisinya mereka sendiri dan mereka bisa adapt lagi gitu atau mereka bisa modif lagi. Seperti itu untuk tradisional. Nah, kalau seandainya Indonesia juga kita juga nggak tahu apakah ada aktivitas lain, apakah ada aktivitas kita melihat bulan dan mencatat dan memprediksi gitu. Kalau memang misalnya nanti ditemukan gitu, tiba-tiba ada sejarawan yang menemukan atau arkeolog yang menemukan bahwa ada manuskrip-manuskrip nih yang mengatakan bahwa Indonesia juga punya astrologi gitu kan, tapi memang tidak disentuh oleh 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 bangsa-bangsa besar ini, ya bisa masuk juga gitu. Seperti itu sih kita ngomongin dunia astrologi. Jadi dunia astrologi itu benar-benar luas, benar-benar tergantung lagi dari sumbernya gitu ya. Jadi bisa saling influence, bisa itu apa namanya model baru gitu ya, model pemikiran baru dan itu semuanya sah-sah saja gitu. Tinggal bagaimana kita menyingkapinya. Seperti itu. Nah, kalau yang bisa dibaca dalam astrologi, apalagi untuk pribadi, apa aja sih, gitu ya. Jadi menurut menurut Persian punya, gitu ya. Jadi menurut Persian punya, menurut astrologi tradisional punya, itu dibagi ke dalam 12 aspek, gitu ya. Jadi pertama ada yang namanya helm, yang ini, itu artinya diri sendiri, ya kan? Jadi itu kita ngomongin karakter diri sendiri, kondisi tubuh, gitu ya. Apakah kita punya kesehatan yang baik, gitu ya. Karakter kita seperti apa? Apakah dermawan? Apakah mentingin diri sendiri, gitu ya. Itu akan kebaca di situ. Lalu kita nggak usah juga ngomongin masalah keuangan, gitu ya. Jadi selama satu periode hidup, gitu ya, so dari kita awal sampai akhir, kondisi keuangan kita itu di summarize atau disimpulkan seperti apa gitu kan. Nah, itu juga bisa juga dibagi-bagi lagi jadi tiga. Jadi pada kondisi awal, kondisi tengah, atau kondisi akhir gitu. Nanti ada semacam kayak perubahan siklus keuangan gitu ya. Mungkin yang awalnya bisa lebih gampang uh, ada uang, habis gitu tengah mungkin kita mesti sedikit lebih berjuang atau terakhirnya kita balik lagi ke 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 keuangan yang lebih gampang untuk carinya. Seperti itu, ya. Lalu goddess gitu ya, subterranean, good fortune, bad fortune. Nah, itu ya itu hal-hal yang wajar lah untuk yang ditanyain di dalam astrologi gitu ya. Jadi itu juga bisa digambarkan. Tapi yang paling penting sini juga ada kita ngomongin hubungan dengan pasangan, hubungan dengan sesama, habis itu bagaimana
perlakuan atas kompetitor-kompetitor kita gitu ya. Lalu potensi pribadi, ini kita juga bisa ngomongin, kita bisa lihat, oh ternyata secara naturnya gitu ya, secara alaminya saya kuat di sini loh. Itu bisa ketahuan dalam astrologi. Oh ternyata apa namanya, ilmu yang saya pelajari ini sudah cocok kok gitu ya kan. Memang sudah cocok sesuai dengan karakter pribadi saya gitu. Itu juga nanti akan kelihatan. Lalu ada juga kita juga bisa bicara mengenai masalah karir. Jadi model kerjaan kita seperti apa, komunikasi dengan atasan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu yang bisa dibaca. Nah, itu semuanya ada di dalam 12 aspek ini. Di mana dalam 12 aspek itu satu aspeknya mempunyai tiga model pembacaan. Seperti itu. Nah, dari tadi kita cuma ngomongin teori dan kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, bagaimana? Nah, yang jadi pertanyaan begini. Bagaimana astrologi yang ilmunya ada di udah tua, udah lama gitu ya. Dan kadang-kadang antar historian atau antar sejarawan itu pas kadang-kadang suka banyak debat gitu ya. Saling apa namanya? saling mempertahankan pendapatnya gitu ya kan. Tapi masih relevan nggak sih di dunia sekarang? Pertanyaan gitu kan, masih relevan nggak kita gunain? Gitu. Nah, masih relevan. Saya salah satu apa namanya? Saya bisa membuktikan itu dengan adanya testimoni dari teman-teman saya gitu ya. Jadi ketika mau ditanya atau ketika kita masih tanya karakter, ya testimoninya seperti ini. Gitu. Ya. Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ilmu tersebut ketika kita pakai dan ketika kita dapat dari sumber yang benar dan kita mengaplikasikannya dengan benar ya, dan kita mesti trial dan error dulu. Jadi nggak tiba-tiba dapat habis gitu langsung pakai, nggak, tapi kita mesti trial and error dulu. Apakah benar maknanya? Kalau memang benar-benar mau diaplikasikan ya hasilnya seperti ini gitu. Jadi saya bisa katakan bahwa ilmu tersebut sebenarnya masih relevan gitu. Seperti itu ya. Nah, sebelum untuk perorangan saya pikir saya sudah selesai baca penjelasannya. Nah, dari sini apakah ada teman-teman yang mau tanya atau mau sharing gitu ya, atau bingung atau terlalu cepat gitu? Monggo teman-teman bisa angkat tangan atau bisa ketik di chat gitu kan. Saya akan jelaskan semampu saya. Seperti itu. Sih. Adakah atau kita lanjut aja? Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi tadi seperti sudah saya katakan baik di podcast maupun di apa namanya di dalam pembicaraan gitu ya. Jadi astrologi itu tidak hanya untuk melihat diri sendiri aja, tapi bisa untuk melihat kondisi negara. Jadi kondisi negara. Jadi sebenarnya astrologi itu nanti dibagi jadi 4 branch namanya. Jadi 4 cabang. Jadi kita bisa melihat karakter diri sendiri, kita bisa melihat, kita bisa memilih waktu yang baik penggunaannya, kita bisa lalu kita bisa menanyakan sesuatu. Jadi kayak entah barang hilang, entah ada apa namanya itu namanya horary atau interrogation. Jadi kita menanyakan berdasarkan kondisi chart gitu. Nah, satu lagi adalah mundane atau people astrologi atau world astrologi. Jadi itu menjelaskan kondisi negara gitu. Kondisi negara baik itu rakyatnya, baik itu dinamikanya gitu ya, atau pandemi segala macam, itu juga nanti akan terjelaskan sih. Nah, dalam penjelasan astrologi mundane ini gitu ya, saya mau ngasih teman-teman gambaran bahwa dalam negara A dengan negara B dan negara C dan negara D gitu ya, kita kan
negara kita hidup kan punya tetangga negara juga, tidak hanya sendirian di sini gitu. Nah, jadi lingkaran-lingkaran yang kecil ini adalah teman-teman, adalah kita semua gitu ya. Nah, di dalam negara pasti ada yang ngurusin legislatif gitu. Ada juga ngurusin militer gitu. Ada juga ngurusin pemerintah atau eksekutif gitu. Nah, ini kalau seandainya dalam chart negara atau chart Munden itu sebenarnya bisa kebaca gitu. Dinamikanya seperti apa? Apakah rakyatnya akan sejahtera atau akan banyak berjuang? Itu semuanya bisa kebaca gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam forecast astrologi, karena kita tadi sudah ngomongin Munden gitu kan, kita akan masuk ke dalam astrologi, dalam forecast astrologi 2023 untuk karir. Yang saya bisa katakan di sini adalah, yang saya bisa bagikan di sini adalah kondisi perekonomiannya itu cukup menantang, ya, karena kita memang dalam siklus tersebut, jadi kita benar-benar struggling banget, gitu. Ya seperti yang kita tahu lah, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah off gitu ya. Kalau seandainya terakhir saya lihat di Instagram gitu atau lihat di media sosial, banyak perusahaan-perusahaan startup yang sudah nggak kuat gitu ya. Nah, saya baru ini juga dengar lagi tadi perusahaan-perusahaan startup juga udah mulai kolaps gitu ya, yang berhubungan dengan meditasi juga. Nah, itu dampaknya sebenarnya. Jadi benar-benar sangat challenging banget untuk masyarakat kita gitu. Nah, akhirnya hal tersebut sebenarnya mengakibatkan perlunya mengenali potensi diri gitu. Dan kesenjangan antara ekonomi antara golongan yang dapat menciptakan konflik. Lalu kesehatan mental pasca pandemi juga cukup menantang akhirnya. Karena ya kita benar-benar dalam kondisi yang tough, benar-benar dalam kondisi yang benar-benar harus berjuang gitu, ya kan. Nah, itu akhirnya kita ngebutuhin yang namanya sharing knowledge juga, karena kita balik lagi, kita sebagai makhluk sosial, ya kan, kita masih membutuhkan orang lain untuk beraktivitas gitu. Nah, secara finansialnya bagaimana? Nah, itu ya akhirnya karena karir dan karena banyaknya layoff gitu ya, banyaknya yang benar-benar harus berjuang gitu ya, akhirnya dampaknya mengaruhnya ke kesenjangan ekonomi gitu ya. Jadi yang di middle ini yang benar-benar struggling, dia antara mesti ke atas atau mesti ke bawah gitu. Dan oleh karena itu kita juga perlu untuk memahami dalam mengatur keuangan pribadi dan memaksimalkan sumber penghasilan lainnya tanpa mengganggu pekerjaan yang utama gitu. Jadi kita benar-benar di sini mesti benar-benar harus berjuang. Selain itu kita juga harus juga membuat perencanaan keuangan dan menyiapkan dana darurat. Seperti itu. Lalu bagaimana kondisi kesehatan fisik dan mental? Nah, kesehatan mental pasca pandemi yang cukup menantang dan membutuhkan kemampuan mengenali dan mengelola emosi untuk mencegah kecemasan dan depresi. Gitu. Dan ini yang terakhir, itu ada potensi adanya penyakit area pernapasan dan beberapa penyakit-penyakit yang mungkin dulu kita kenalnya tuh lumrah gitu ya, terus tiba-tiba loh kok ini jadi KLB gitu ya, jadi kejadian luar biasa, kok bisa muncul lagi gitu ya, karena ya itu memang sudah memang kita memasuki siklus atas pandemi atau atas penyakit tersebut gitu. Lalu untuk yang relasi sesama, akhirnya dengan kondisi yang tadi sudah dibacakan, itu akhirnya kita perlu berkomunikasi dengan bijak. Kita mesti tahan diri. Kita mesti pintar-pintar untuk menilai apakah ini saat yang tepat untuk melakukan A, melakukan B gitu ya. Kita mesti benar-benar memilah gitu. Dan kita harus pintar-pintar mengelola emosi gitu ya, karena sama lagi benar-benar tough antara di masyarakatnya
dan perlu meningkatkannya rasa empati untuk mampu bertoleransi dengan sesama. Gitu. Itu sih untuk semuanya, untuk forecast dan penjelasan atas astrologinya dan forecast untuk 2023-nya gitu ya. Jadi untuk teman-teman untuk lihat berita selanjutnya atau untuk biar update bisa lihat di Instagram kita di Sahabat Lerem atau bisa kunjungin website kita di lerem.net dan subscribe YouTube kita gitu. Kalau untuk yang ingin berkonsultasi atau untuk ngobrol-ngobrol di saya bisa ke websitenya Lerem, dan ini adalah di bagian People and Relationship saya adanya. Jadi kalau seandainya mau teman-teman mau reaching saya atau membutuhkan gitu ya bisa hubungin saya. Itu sih. Atau kalau mau lihat bisa di LinkedIn saya di Franciscus Xaverius Avianto. Ini LinkedIn saya. Atau kalau seandainya mau lebih mengenal lebih astrologi lagi, kadang-kadang saya suka tulis-tulis catatan sejarah atau apa gitu. Kadang-kadang saya suka lihat dari planetari dari kondisi planetnya. Itu biasanya saya suka apa namanya? Saya suka nulis di 12 pilar. Itu sih. Itu aja dari saya mungkin. Oke. Saya serahkan ke Mbak Ketty. Gitu. Oke, Mas Afi, terima kasih untuk penjelasannya. Ini kebetulan untuk kelas ini karena yang join tidak terlalu banyak, sifatnya sebenarnya lebih bagus kita bisa sifatnya personal sharing mungkin gitu. Tadi saya sempat lihat ada Pak Kris, cuman tadi dia izin ke saya personally karena dia dipanggil apa namanya ada Zoom meeting dengan atasannya, dia nggak bisa nggak join. Oke, teman-teman, berarti bersama kita ada Kak Arya, ada Kak Dave, dan ada Kak Evi. Sebenarnya untuk kelas pertama ini kita tuh mau menjelaskan fungsi astrologi yang tadi sebenarnya Mas Afi sudah jelaskan gitu ya. Kemudian juga dampaknya. Nah, untuk dampaknya sendiri menurut teman-teman sudah cukup jelaskah? Jadi memang karena kondisi tahun 2023 ini masih meneruskan gitu ya Mas Afi ya, dengan kejadian pandemi di 2 tahun gitu kan. Dan memang terbukti gitu ya. Kemarin saya dengar JNDID juga mem-PHK-kan karyawannya 200 orang gitu kan, dan juga saya juga dengar dari mulut ke mulut di lingkungan financial industry juga akan ada banyak perampingan yang akan dilakukan, cabang-cabang beberapa perbankan juga akan di istilahnya ya, kita sebut aja di right sizing lah, jadi dipersempit, jadi otomatis memang akan ada kondisi yang kurang menyenangkan, ada pemutusan pekerjaan gitu ya, jadi memang dari kondisi karir ini akan sedikit menantang gitu ya. Otomatis kalau perekonomian juga kurang bagus, karir juga sedikit memerlukan kondisi yang mengharuskan kita bisa bertahan. Gimana sih caranya gitu kita sebagai karyawan, atau kalau kita sebagai bisnis, sebagai entrepreneur gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Untuk di bagian karir ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin share atau bagaimana mungkin, karena kita masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan. Apakah memang dirasakan saat ini kondisi baik itu karir mungkin juga yang sifatnya hubungan relasi dengan atasan, dengan bawahan, atau mungkin juga untuk mereka yang sifatnya wirausaha juga memang sedikit menantang. Mungkin jika ada yang ingin di-share-kan, monggo. Aku Kak Kety mau nanya nih, maaf walaupun joinnya telat. Ya, Kak Evi. Iya, tadi di tengah-tengah dengar penjelasannya Mas Afi gitu ya. Memang kan overall yang aku tangkap itu memang kurang bagus gitu ya.
Apa ini Mas yang bisa bikin kita optimis gitu, agar kita bisa melalui 2023 ini dengan sukses dari sisi astrologinya? Halo? Iya. Saya unmute tadi. Ah, Oke. Terima kasih Mbak Evi atas pertanyaannya. mm-mm. Jadi memang secara kalau kita melihat dari astrologinya gitu ya, saya akan balik ke slide ini deh. Wait, saya masih sharing kan? Oke. Gitu. Nah, saya akan balik lagi ke sini. Nah, kalau memang kita lihat dari astrologinya, memang di dalam apa namanya, di dalam penjelasan yang 2023 itu kan memang agak sedikit menantang banget gitu ya, agak sedikit menantang. Nah, akhirnya ya kita sebenarnya harusnya bisa lebih bijak aja, lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, lalu berdasarkan dari yang sudah dibacakan tadi itu lebih memikirkan tindakan-tindakan preventifnya gitu. Seperti itu sih. Lebih ke arah seperti itu. Jadi saya mungkin akan cerita juga sebentar gitu ya tentang bagaimana astrologi itu bisa menyelamatkan suatu kota gitu. Ini juga mungkin akan bisa menjelaskan fungsinya astrologi itu tersendiri gitu ya. Jadi waktu itu saya lupa di zamannya siapa. Jadi astrologi itu dikatakan bahwa negara tersebut akan dilanda banjir yang sangat besar gitu ya. Nah, dalam chartnya itu dituliskan bahwa ini kita akan mengalami banjir yang cukup besar. Nah, akan tetapi pemimpin yang di sana, atau kita bisa sebutnya adalah khalifah yang di sana, itu mengatakan bahwa oke, ini banjir memang akan terjadi, tapi kita mesti tindakan preventif, gitu ya. Nggak jadi masalah deh, mungkin harta benda hilang, tapi yang penting orangnya tidak, gitu. Akhirnya mereka dengan waktu yang sangat cepat dan gotong royong mereka ngebuat dam, ngebuat antisipasi. Begitu banjirnya datang, hanya hartanya saja yang hilang atau yang lenyap gitu. Sementara orang-orangnya berhasil diselamatkan. Nah, jadi tujuan dari pembacaan ini adalah biar kita bisa mengambil tindakan preventif sebenarnya. Dengan adanya kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin salah satunya adalah kita bisa kenalin, oh diri saya sebenarnya karakternya seperti apa sih, gitu ya. Adakah yang bisa saya perbaiki lagi, gitu ya? Atau adakah yang memang, oh ternyata saya bisa loh jualan di sini, kita coba dulu untuk jualan di sini, tapi dengan memperhitungkan segala kondisi kita mesti perhitungkan juga kondisi-kondisi yang ada. Seperti itu sih, Mbak Evi. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Mas Afi. Berarti lebih preventifnya lebih dipertajam lagi gitu ya, yang saya tangkap ya Mas Afi ya. Betul, dan jangan takut-takut lah untuk mencoba. Yang penting yaitu tadi ya, preventif, kemudian risikonya itu benar-benar kita pikirkan, dihitung ulang. Iya, dan lebih juga berfokus juga untuk diri sendiri gitu ya, lebih melakukan refleksi, jangan takut juga gagal gitu ya. Tapi kalau toh misalnya ada kesalahan ya kita refleksi lah. Itu be open ya, mungkin ya, open mind gitu. Oke, terima kasih ya Mas Afi penjelasannya. Mungkin ada yang lain? Oke, ini saya bantu ya Mas Afi, ini di chat box ada dari Mas Arya. Oke. Ya, saya bacakan atau Mbak Kit yang bacakan? Afi aja. Baiklah. Selamat malam. Mau bertanya Mas Afi, untuk situasi Indonesia sendiri hingga akhir 2023, apakah ada sedikit hal yang bisa di-share? Nah, makasih Mas Arya. Mungkin
saya akan lebih mempertajam penjelasannya atau mempertajam pembacaannya, nggak dilerem, tapi di 12 pilar. Mungkin Mas Arya bisa nge-follow lagi gitu ya. Bisa nge-follow untuk itunya. Jadi mungkin itu saya lebih banyak menambahkan untuk dinamika politiknya atau kondisi rakyatnya gitu ya, yang benar-benar mempertajam. Tapi sampai sekarang untuk saat ini gitu ya, saya hanya bisa katakan bahwa kita sampai bulan Maret 2023, ya mungkin beberapa bulan lagi, benar-benar dalam kondisi yang tough. Seperti itu sih. Benar-benar dalam kondisi yang harus berjuang gitu. Karena ada beberapa aspek astrologinya yang makan-makan di sana. Sedangkan dari Maret sampai September, nanti itu kita lebih banyak ngadepin kontroversi gitu. Seperti itu sih, atau kesenjangan intinya. Jadi memang Gitu. bisa dibilang kondisi negara Indonesia sendiri juga cukup menantang ya Mas Afi ya. Dari Ya. At least sampai bulan Maret ini aja masih banyak, kalau kita dengar juga, kita juga baca, memang ada banyak pengurangan kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan lah di dunia pekerjaan gitu ya. Otomatis Betul. akan berdampak terhadap wirausaha juga gitu ya. Betul. Dari Gitu. ini. Oke. Tadi juga penjelasan untuk Mbak Evi juga saya rasa juga sudah cukup kena penjelasan Mas Afi, bahwa memang kembali lagi ya kita sebagai individu juga harus bisa aware dan banyak berjaga-jaga ya Mas Afi ya. Betul. Ya, ini sebenarnya ada tambahan lagi nih Mas Afi. Oke, nggak apa-apa. Selain situasi ekonomi, apakah bencana alam juga dapat diprediksi melalui pembacaan astrologi? Bisa, ada sebenarnya. Akan tetapi itu butuh teknik khusus sih sebenarnya. Ada, jadi dalam dunia astrologi itu memang ada yang memang dikhususkan ke situ gitu. Kebetulan saya tidak menyentuh hal seperti situnya gitu. Tapi kalau seandainya untuk mempredik bisa gitu, karena kalkulasinya dan dan untuk ngebuktiinnya lagi itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Tapi bukannya tidak memungkinkan ya, itu bisa, kan, tetapi saya tidak banyak bermain di area situ gitu. Saya lebih banyak bermain di area kondisi ekonomi, kondisi rakyat gitu ya, dan dinamika politiknya seperti apa. Lebih ke arah situ sih, Mas Arya. Gitu. Mungkin ada lagi kah? Nggak apa-apa, saya senang ditanyain kayak beginian. Saya mau menyapa dulu nih Mas Afi, ada dua teman kita yang baru join, ada halo. Dan Mbak Hani. Halo Mbak Hani, Mbak Tari. Senang bisa bergabung. Gitu. Ya, nggak apa-apa, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya akan bantu jawab gitu ya. Tapi kalau memang ada yang lebih spesifik, mungkin saya bisa bikin post atau saya bisa bikin artikel untuk menjawabnya. Tapi saya butuh beberapa hari atau butuh beberapa hari untuk riset. Seperti itu sih. Halo, selamat malam. Halo, malam. Aku izin tanya, Mas. Salam kenal. Boleh. Thank you, Mbak Keti, udah dimasukin ke grup ini nih. This is my first time join this group. Ya, silakan tanya ke Mas Afi, Mbak. Iya, Mas Afi, aku agak tertarik dengan poin yang paling bawah tuh mengenai kondisi kesehatan mental after pandemi ya, gitu ya. Iya. Nah, itu tuh kalau boleh dijabarkan tuh kayak apa sih, Mas? Apa banyak orang yang stres gitu ya? Padahal kan pandemi udah berakhir, tapi mungkin secara ekonomi challenging gitu ya. Kebetulan kan juga aku back to working nih gitu ya, dan beberapa partner atau aku kebetulan di FMCG di retail gitu ya. Beberapa supplier juga cerita bahwa this year is very challenging buat mereka gitu ya. Jadi mereka untuk
memulai bisnis nih ada beberapa melakukan perubahan besar lah intinya di internal mereka gitu. Is it apa ya? Apakah seperti apa gitu loh Mas stresnya? Pengen tahu aja sih. Thank you. Terima kasih Mbak. Mungkin aku coba wait. Iya, jadi aku mungkin akan balik lagi ke chartnya sini ya. Jadi sebagai acuan. Jadi memang dalam tadi mungkin Mbak Tari mungkin tadi baru masuk. Jadi aku coba mau jelasin. Aku mau agak sedikit mau recap gitu ya, mau recap penjelasanku dari awal. Nah, jadi dalam astrologi itu ada yang namanya astrologi mundane, itu yang kita ngelihat kondisi rakyat gitu ya, kondisi rakyat dari kondisi negara, kondisi dinamika rakyat itu dari astrologi gitu ya. Kita akan melihat. Nah, kebetulan, tapi kayak ini harusnya bukan kebetulan sih, pokoknya ini kita lagi pas di siklus yang rakyatnya itu benar-benar harus struggling gitu ya. Berakyatnya itu harus benar-benar harus berjuang gitu ya. Karena mulai dari September 2022 sampai sekarang itu ceritanya banyak yang nggak enak lah gitu ya. Ya ada kanjuruhan lah, ada apa bahkan di negara lain pun juga lebih parah juga gitu ya, yang di daerah Korea gitu. Dan kita juga apa namanya itu sebenarnya mempresentasikan bahwa itulah kondisi yang rakyatnya itu yang benar-benar tidak mengenakan atau sedang berjuang tersebut gitu loh. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Jadi dikarenakan memang kondisi perekonomian yang cukup menantang ini, akhirnya itu memberi pengaruh kepada kesehatan mental kita gitu. Jadi apa namanya, kesehatan mental ini juga otomatis akan terpengaruhi karena kondisi rakyatnya yang tidak dalam kondisi prima atau tidak dalam produktivitasnya, tidak dalam produktivitas banget gitu. Seperti itu sih yang saya bisa katakan gitu. Apakah Mbak Tari ada lagi atau mungkin kurang jelas gitu? Oke, Mas. Clear, Mas. Thank you. Mas Afi, ini ada pertanyaan dari Mas Arya. Kalau memang tertarik, gimana caranya untuk menghubungi dan ada nomor telepon, bisa dibantu, Mas? Oke. Kalau untuk menghubungi pembacaan bisa lewat website aja di lerem.net gitu ya. Nanti teman-teman klik bagian Let's Explore gitu ya, bagian service kalau nggak salah gitu, dan tinggal pilih saja. Sebentar. Wait. Nah, ya tinggal pilih saja di bagian saya di People and Relationship gitu, dan ikuti proses selanjutnya. Ya nanti teman-teman akan terkoneksikan dengan saya gitu. Seperti itu sih. Oke, thank you Mas Afi untuk penjelasannya. Mungkin tadi saya ingin menambahkan sedikit untuk penjelasan Mbak Tari mengenai kesehatan mental Mbak Tari. Kebetulan memang seperti yang tadi Mas Afi sudah jelaskan, memang otomatis kondisi perekonomian seperti ini berdampak ke kesehatan mental secara individu, Mbak Tari ya. Dan kebetulan memang di Lerem sendiri, kami sendiri juga ada sesi untuk yang lebih berhubungan lebih tepat dengan kesehatan mental. Jadi mungkin bagaimana sih caranya kita mengelola emosi, bagaimana caranya kita bisa mengelola stres, bagaimana kita bisa memanage waktu kita sebagai individu, sebagai role kita di keluarga, sebagai role kita di kantor, seperti yang tadi Mbak Tari bilang juga di kantor sedang banyak terjadi gunjang-ganjing gitu ya Mbak ya.
tentunya kan itu menyebabkan mungkin secara emosi kita ketarik untuk urusan di kantor, tapi di lain pihak kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang individu di keluarga, mungkin sebagai ibu, mungkin sebagai istri gitu. Jadi memang kalau dibilang mengenai kesehatan mental ataupun stres, sebenarnya juga ada beberapa fasilitator di Lerem, Mbak Tari, dan kemungkinan dalam waktu dekat ini kita juga akan menurunkan beberapa kelas-kelas yang berhubungan dengan kesehatan mental. Mungkin nanti kita bisa infokan, jadi bisa lebih detail menjawab kebutuhan Mbak Tari. Mudah-mudahan lebih bisa menjelaskan ya Mbak ya. Oke, thank you Mbak Kathy. Ya, sama-sama. Masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk semua teman-teman. Oke, ini ada lanjutan dari Mas Arya nih, Mas Afi. Kayaknya Mas Arya amat sangat excited dengan kondisi Indonesia ya. Kalau boleh tahu memang untuk saat ini kondisi Indonesia dengan negara lainnya di kawasan atau di belahan dunia kira-kira lebih berat mana ya? Kalau saya bisa katakan sih, yang dari chart yang saya lihat gitu ya, saya di September kemarin saya ngelihat Indonesia, ngelihat Egypt, dan ngelihat Sri Lanka, dan ngelihat Korea Selatan. Itu yang paling berat tetap di Sri Lanka. Kita tuh masih nggak terlalu apa ya, bisa dibilang katakanlah ya, nggak terlalu fatal banget gitu. Tapi kalau yang di Sri Lanka itu kebetulan mereka kena siklus yang nggak enak, dan ya mesti survive gitu. Mesti bener-bener lebih kalau apa namanya ya, kita bisa bilang ya. Jadi mereka tuh dapat siklus yang panjang dan itu bener-bener nggak enak. Sementara kita siklusnya kalau 1 sampai 10 ya paling harus bangga di angka 5,5. Itu aja sih. Tapi di Sri Lanka itu angkanya bisa nilai 2 apa nilai 3 gitu. Itu tuh udah pusing kalau memang lihat di chartnya. Gitu. Itu aja sih. Jadi kita seharusnya bisa lebih bersyukur gitu dengan melihat bahwa kita tidak seburuk mereka gitu. Seperti itu. Kalau saya lihat dari chartnya, astrologinya. Tapi mungkin kalau mau lihat penjelasannya lebih detail, mungkin bisa cari di 12 pilar. Saya juga udah buat tulisan di situ gitu. Itu sih. Oke, thank you penjelasannya Mas Afi. Ini sebenarnya sudah menjawab semua beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk sesi kelas malam ini. Tapi jika masih ada ingin ditanyakan, mungkin bisa visit ke, tadi juga Afi sudah apa tadi udah ditulisin ya, follow Instagram, visit lerem.net, di mana melalui website lerem.net ini bisa banyak ditemukan beberapa solusi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman. Misalnya kalau tadi pertanyaan Mbak Tari, kalau untuk solusi di karir, kita kebetulan juga ada beberapa fasilitator yang bisa membantu, atau untuk kesehatan mental misalnya. Dan dalam waktu dekat ini kita mungkin akan membuat kelas-kelas lanjutan, karena saat ini kan kelasnya masih berkisar berdasarkan pembacaan astrologi. Dalam waktu beberapa minggu ke depan akan berlanjut, ada kelas-kelas yang berhubungan dengan karir dan kerjaan, termasuk kepemimpinan, dan juga kelas bagaimana bisa lebih bijak dengan pengelolaan keuangan, terutama di masa sedang menantang seperti ini. Kemudian juga kelas yang berhubungan dengan kesehatan mental, tadi seperti pertanyaan Mbak Tari, bagaimana caranya menyiapkan mental yang sehat di saat kondisi pandemi dan kegiatan ekonomi sedang menantang.
juga yang related dengan komunikasi. Kebetulan di sini juga bergabung Kak Evi, beliau seorang parenting coach. Mungkin akan ada beberapa kelas-kelas yang related dengan komunikasi dan bagaimana caranya bisa menerapkan komunikasi yang mindful, komunikasi yang baik, baik untuk diri kita sendiri, untuk pasangan, dan juga untuk keluarga. Dan juga ada beberapa kelas-kelas lainnya lagi, mungkin yang lebih bersifat untuk kesehatan fisik. Jadi mudah-mudahan kelas perdana Lerem untuk hari ini yang dibawakan oleh Mas Afi bisa membantu teman-teman semua. Dan untuk informasi kelas lanjutan berikutnya, monggo silakan follow beberapa sosial media yang telah dimiliki Lerem. Oh ya, sebelum saya lupa, kita foto dulu mungkin ya. Siapa mau on cam kan kamera, monggo. Tunggu ya, aku agak gaptek ini. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Saya mulai untuk hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, Afi mungkin ininya share screen-nya bisa dimatikan dulu, Afi. Oke. Nah, mohon maaf. Ya, oke. Mungkin saya ulangin lagi ya. Ini soal untuk kebutuhan dokumentasi juga. Oke teman-teman dan sahabat Lerem, akhir kata terima kasih sudah join. Dan saya juga berharap untuk materi yang disampaikan Afi ini bisa berguna buat kebutuhan teman-teman, baik secara di sisi pekerjaan, di sisi keuangan, di sisi mental, komunikasi, dan juga lainnya. Dan monggo ikuti semua program sosial media kami supaya bisa lebih jelas acara-acara apa yang kita siapkan. Akhir kata saya pamit mundur. Mas Afi juga terima kasih untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi dan selamat istirahat ya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Malam.